Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, boleh ya kita lanjut untuk proyeknya. Ini sudah saya susun di sini ya. Nanti biar lebih mudah kita melihat untuk perkabelan secara detailnya. Nah, untuk rakitan kita tadi, nah ini masih tetap belum di lem. Nah, untuk servonya posisinya seperti itu, jadi kita siapkan untuk tutup bagian belakangnya. Nah, ini kita siapkan dulu, kemudian kita siapkan juga karena nanti akan membutuhkan cahaya ya. Jadi kita siapkan juga untuk perkabelannya. Untuk perkabelannya usahakan kalau untuk LED ini kita sendirikan ya. Siapa tahu nanti kita ganti LED yang lebih besar wattnya, jadi aman, tetap aman. Kita siapkan saja seperti ini, kita pasang. Kita sisakan depannya nanti saat pemasangan biar mudah. Kemudian setelah seperti ini kita lem langsung seperti ini boleh ya. Kita lem, nanti kita rapikan lagi untuk pinggirnya. Karena pembuatan untuk video yang kali ini di dalam boleh ya, terus sudah malam jadi nggak ada iring-iringan suara kenari seperti halnya tadi siang. Sudah, kita kunci saja dulu. Kemudian untuk kabelnya ini kita rapikan ya, nanti biar kelihatan lebih rapi. Kita kasih selang bakar. Ini tahapan-tahapan pembuatan BEM miniaturan boleh ya. Jadi kita sajikan secara detail seperti ini. Untuk kabel yang dari headnya ini kita kasih selongsong seperti ini ya. Kita rapikan semua, kita masukkan. Kita rapikan, kita siapkan seperti ini, kita pasang. Nanti kurang lebih seperti ini. Untuk bagian di sini juga kita kasih lagi untuk yang lebih panjangan. Untuk yang bagian atas itu double tipnya pendek-pendek saja ya. Nanti biar pergerakannya tidak mengganggu. Oh iya boleh, untuk servo itu menggunakan yang 180 ya. Kalau untuk yang tipe lama itu ada yang 360, bisa di coding tapi maksudnya diatur sudutnya. Tapi kalau untuk yang abal-abal itu nggak bisa. Kalau yang dari Tower Pro itu biasanya bisa. Kita rapikan seperti ini ya. Kita rapikan, tinggal nanti ini kita bagi agar tidak agar kelihatan lebih rapi ini. Oke, selanjutnya seperti ini boleh ya. Yang penting nanti ini kita atur di sudut yang paling bawah ini tidak tertarik gitu ya. Kita kasih kelebihan, agar servo tidak mengganggu pergerakan bagian kepalanya. Kita buat seperti ini. Untuk kabel hitam merah ini kan untuk lampu. Nah, kita pembahasan lampu nanti sendiri saja ya. Yang penting untuk pergerakannya bisa normal dulu. Nah, di sini untuk min plus bisa dijadikan satu. Untuk bagian min sama plus bisa dijadikan langsung jadi satu saja. Kabel kuning ini untuk data bagian atas sama bawah. Untuk min plus jadikan satu.
kita kelupas, kita jadikan satu seperti ini. Untuk servo atas sama bawah, untuk main plus kita jadikan satu, dan untuk yang sampingnya ini sudah saya jadikan satu juga. Nah, ini kabel 2 main plus, untuk main dari atas bawah plus dari atas bawah jadikan satu. Jadinya kita tambahkan kabel seperti ini. Jangan kabel yang kecil-kecil, kalau bisa boleh ya, kalau bisa usahakan kabelnya yang agak besar. Setelah seperti ini, yang dari sini kita jadikan satu juga. Kita jadikan satu dari sama yang bagian kanan. Nah, setelah penyambungan untuk semua kabel main dari baik dari servo atas bawah kanan kiri kita jadikan satu seperti ini. Nah, ini agar tidak menempel pada yang lain, kita kasih solasi bakar lagi boleh ya. Kita kasih solasi bakar. Nah, seperti ini. Nanti ini mengarah ke depan. Untuk bagian outputnya di depan sini. Ini untuk inputnya nanti yang kita ambil dari adaptor tadi. Untuk kabel merah hitam ini sama ini kita tinggal dulu, karena nanti ini untuk lampu. Project kita yang pertama ini agar pergerakan normal dulu boleh ya. Terus ini untuk data atas sama bawah. Kabel data atas sama bawah kita minggirkan dulu, kemudian kita atur untuk suplainya di sini. Nah, ini sebelum penyambungan jangan lupa ini diturunkan dulu tegangannya boleh ya. Nah, untuk menurunkan tegangan agar kita mengetahui untuk keluarnya ini berapa, kita membutuhkan untuk avometer. Nah, apabila tidak punya avometer, sahabat miniatur bisa beli voltmeter seperti ini boleh ya. Nah, ini voltmeter seperti ini sangat murah meriah, tinggal dipasang kanan kiri main plus, nanti kita atur di 5 volt. Jadi project murah ini. Untuk saya kayak buat ini ya, kita atur di 5 volt. Suplainya kita pasang dulu. Ini untuk suplai dari trafo 1,2 ampere tadi. Lampu indikator sudah menyala, kemudian kita tinggal atur di 5 volt. Semoga kelihatan boleh ya. Nah, di sini menunjukkan 11,8, hasil dari terlihat 12 volt tadi terbaca 11,8. Kita turunkan menjadi 5 volt. Nah, ini awal pemutaran ini agak lama. Jadi kita tunggu, kita lihat sampai kami fokuskan ke sini ya. Itu sudah mulai turun di 8. Kita buat 5 volt. Berapa itu, anggap saja 5 volt gini dulu ya untuk percobaan. Kita matikan lagi, kemudian kita sambung untuk perkabelannya ini. Untuk servo dan Arduino kita pasang juga, nanti tak jelaskan lagi, saya rakit perkabelannya dulu. Baik, ini setelah kami rakit untuk perkabelannya boleh ya. Jadi untuk suplai tadi ini untuk servo atas bawah ya. Ini untuk servo atas bawah masuk pada output yang bagian sini ya. Outputnya sini, innya ini. In untuk dari adaptor atau dari aki ya.
kemudian plus ini untuk ke servo sama ke Arduino bisa kita tempel di sini saja bagian samping. Terus untuk karena kita menggunakan satu step down diatur di 5 volt, jadi kalau kita sambung ke sini nanti jalannya ini kurang voltase karena suplai yang dari sini ini masih tertahan dengan ini. Jadi nanti masuknya ke Arduino itu enggak ada 5 volt, sekitar 4, berapa. Jadi biasanya kurang normal. Jadi kita sambungkan saja pada V-in. Nah, ini ada V-in. Kita sambung saja untuk masuknya ini ke V-in ini ya. Harus hati-hati ya untuk penyambungannya. Kemudian untuk kabel data itu biasanya seperti ini, saya kasih tanda ya. 1, kemudian 2, kemudian sini 3, kemudian sini 4. Nah, ini kita buat nanti programnya pula ya. Untuk pemasangan pin ini dari yang nomor 1 kita urutkan. Ini kan ada 1, 2, 3, 4 kabel ya, bukan pinnya ya. Ini maksudnya lurus ke pin kabel 1, kabel 2, kabel 3, kabel 4, maksudnya kita luruskan seperti itu ya. Nah, untuk jalurnya pada servo 1 itu ke arah nomor 3, kemudian servo kedua ini ke nomor 5, servo ketiga ke nomor 6, servo 7 ke nomor 9. Nah, ini jangan salah pola ya, jadi nanti kita biar nggak bingung cara buat bikin program selanjutnya. Untuk perkabelannya kurang lebih hanya seperti itu. Untuk suplainya main plus sudah kita sambung, kemudian untuk datanya juga sudah kita sambung. Selanjutnya kita siapkan untuk kabel datanya belum. Pastikan kabel data dan OTG itu benar-benar bagus bolo ya. Kalau saya biasanya menyarankan kabel OTG nya ini yang ada kabelnya, bukan yang langsung jadi satu seperti ini kan ada. Jadi OTG yang jadi satu ke sini langsung ke sini. Biasanya kalau kena goyang-goyang entah di HP-nya atau di bagian ininya sering kurang connect. Terus nanti untuk di bagian HP-nya mudah aus gitu pula ya, karena sering terkena, kan ini agak berat jadi nggak terasa ini akan tergoyang gitu. Kemudian kita pasang untuk kabel data Arduino. Untuk ini kita siapkan untuk HP-nya. Kita siapkan untuk HP-nya. Nah, di beberapa HP itu ada yang bisa langsung support ke Arduino, ada yang enggak. Kalau tidak, sampean cari saja di pengaturan, ketik OTG, itu biasanya ada, tinggal sampean aktifkan untuk OTG-nya. Nah, apabila OTG sudah tersambung, ini biasanya menyala. Nah, seperti ini menyala ya. Kemudian kita pastikan kalau untuk OTG dan kabel data ini aman, sampean cek di aplikasi bawaannya. Mohon maaf agak kelihatan ngeblur pula ya. Gimana ini posisinya biar nggak kelihatan ngeblur. Untuk codingnya nanti sampean langsung download saja di deskripsi, nanti langsung masuk ya. Kita cek untuk perkabelan sama datanya, kita pastikan aman. Kita panggil, oh ya, awal pertama buka jangan lupa sampean cek di setting, kemudian board tipe, kemudian Arduino, pastikan sampean sudah pas dengan apa yang sampean gunakan. Misalkan ini kan Arduino Uno, nah berarti kita harus pilih Uno. Kalau sampean pakai yang Mega atau Nano atau yang lain, jadi sampean sesuaikan saja. Kita cek, nah ini sudah pas di Uno CH340 sesuai yang kita gunakan. Kemudian kita pergi ke sket.
Socket, kemudian di sini ada example, kemudian basic, kemudian ada blink. Nah, ini coba kita compile bisa finish, kemudian coba kita upload. Nah, ternyata bisa, berarti untuk kabel OTG dan kabel datanya ini aman gitu ya. Cara ngecek pertama seperti itu. Nah, untuk kelihatan aman apa tidak seperti apa? Nah, sampean kalau kurang yakin, di sini ada delay-nya. Ini delay-nya. Ini akan menghidupkan lampu yang kedip-kedip ini lah. Lampu berkedip ini kita pantau ya. Misalkan kita buat di sini lebih cepat saja. 500. Kemudian di sini 500 juga. Nanti akan lebih cepat untuk kedipannya. Kita compile dulu, kita simpan tes gitu saja ya. Tes gitu saja wis. Kita buat percobaan. Kita compile finish, kemudian kita upload. Maka untuk lampu ini nanti akan kedipnya lebih cepat. Nah, berkedipnya akan cepat. Nanti kalau kita kembalikan di tadi, akan kedipnya akan lambat. Kita buat percepat lagi, kita pastikan. Oh, mohon maaf, salah. Kita buat 100. Compile sampai finish, kemudian kita upload. Nah, selesai. Nah, ini kedipnya akan lebih cepat. Berarti untuk koneksi HP sama Arduino ini benar-benar aman. Kemudian kita akan mencari sudutnya. Kita akan cari sudut si servo ini. Nah, untuk mencari sudut ini nanti untuk ada kode pertama. Kode pertama nanti saya kasih namanya apa? Nanti tak ganti nama untuk mencari sudut gitu saja ya. Coding mencari sudut itu aja. Nah, biasanya saya taruh di auto. Nah, di sini juga ada penjelasannya untuk servo 1, kabel kuning servo ke bawah, bagian bawah nomor 1. Nanti juga tak terterakan ini. Kemudian setelah compile selesai sampai finish, kita upload. Nah, setelah kita upload, servo akan bergerak. Servo akan bergerak ke 50 derajat. Berarti untuk posisi tengahnya ini nanti seperti ini. Coba kami matikan ya. Coba kami matikan. Kemudian ini saya gerakkan seperti ini. Nanti akan kembali di posisi yang barusan. Nah, ini posisi 50-nya berarti di sini. Nanti tinggal kita paskan di bagian tengah seperti ini. Kemudian kita kencangkan ya. Ini saya atur seperti ini. Nanti kita atur seperti ini, kita lem. Lanjut kita pastikan untuk 50 derajatnya ya, kita lem dulu. Setelah kita kencangkan bagian-bagiannya kurang lebih nanti bisa lurus seperti ini ya. Jadi lurus ke depan seperti ini. Nanti sahabat miniaturan bisa lebih dikreatifkan lagi pakai full PVC, jadi sampean bentuk lebih bagus. Nah, untuk perkabelan di sini usahakan langsung lewat belakang saja ya. Jangan kalau misalkan sampean pakai PVC lewat dalam sini memang kelihatan rapi, akan tetapi nanti jangka panjangnya mudah putus. Kecuali sampean ganti kabel kecil yang lebih bagus, cari kabel kecil yang lebih bagus. Tapi nanti kurang efisien untuk noise dari groundnya. Biasanya noise dari supply itu nanti bisa mempengaruhi, terkadang servo ini bisa getar gitu ya. Gini saja untuk programnya, nanti tak terterakan untuk program auto langsung saja ya. Jadi barusan sudah tak ganti lagi, jadi nanti
tak kasih linknya untuk auto, nanti bisa langsung jalan. Yang pertama ini ya, nanti tinggal sampean hapus di bagian ini. Nah, di sini ada strip sama bintang, ini sampean hapus saja. Di sini dihapus agar nanti bisa berjalan otomatis. Kemudian di paling bawah nanti untuk penjelasan pergerakan-pergerakan seperti halnya yang kemarin, nanti tak ulang lagi ya, tak jelaskan lagi. Dan yang paling bawah di garis 196 sama garis berapa tadi, tinggal sampean hapus 2 itu saja, nanti bisa gerak otomatis. Garis berapa tadi bolo? Nah ini, oh iya, ini garis 74 75 ya, garis 74 barusan enggak kelihatan di layar ya. Garis 74 tanda kurung kurawal ini dihapus. Kemudian di sini tadi ada bintang strip tadi yang dihapus. Jadi di garis 74 sama 75 dihapus, sama 196 yang paling bawah. Yang paling bawah kita compare lagi boleh ya. Kita compare lagi. Compile finish, kemudian kita upload ulang boleh. Kita upload ulang, nanti akan gerak secara otomatis. Akan bergerak secara otomatis gitu bolo ya. Di sini banyak variasi gerakannya bisa. Nah, seperti ini. Nah, kalau sampean mendapati seperti ini, tadi kita cek untuk perkabelan sudah aman. Kita cek di OTG-nya. Kemungkinan untuk OTG-nya belum hidup ya, pengaturan tambahan. Nanti beda letaknya, nanti sampean nyalakan koneksi OTG. Setelah koneksi OTG, kemudian sampean upload ulang. Kita tunggu. Nah, ini sudah upload. Ini sudah mulai bergerak ya ini. Nah, ini bergerak. Ini akan ada gerak otomatis di sini. Ini untuk pergerakan otomatis, ini pergerakan berlawanan. Servo 1, 2 bergerak berlawanan secara bersama. Nanti tak jelaskan lagi untuk coding-codingannya, nanti next saya jelaskan lagi. Yang penting ini sudah bisa bergerak otomatis seperti ini ya. Dan untuk posisi servo sudah aman, tidak ada kendala dredeg atau yang lain. Yang penting pertama itu supply, kemudian pemasangan ini benar-benar center dan benar-benar kuat gitu ya. Jadi tidak bergetar. Untuk servo saat bergerak seperti ini tidak bergetar gitu. Next kita bahas untuk coding dan untuk sistem perlampuannya boleh ya. Oh ya, sedikit info lagi untuk sahabat miniaturan yang habis habis download. Nah, kemudian cara penggunaannya gimana? Cara penggunaannya, sampean download aplikasi RAR seperti ini. Setelah buka aplikasi RAR, nah, sampean download itu nanti masuk di sini. Masuk di RAR, biasanya yang pertama sampean buka. Nah, itu yang muncul yang pertama. Nanti akan muncul mana tutorial bagian RAR. Auto 2, saya kasih nama auto 2 gitu saja ya. Otomatis, maksudnya otomatis ya. Untuk yang pertama itu enggak langsung otomatis, jadi yang sampean dapat itu nanti apa bolo 2 BEM speed. Oh, tadi belum tak simpan ya, karena saya enggak download jadi belum kesimpan di sini. Nah, nanti masuknya di seperti ini wis, gambarannya seperti inilah ya gambarannya. Nah, misalkan ini namanya auto 2 ya ini.
Ini auto 2, tinggal sampean pencet, kemudian tahan, sampean ekstrak. Nah, sampean ekstrak seperti ini. Nah, sampean nanti nyimpennya di mana terserah, nanti sekiranya sampean mudah mencarinya. Nah, setelah sampean simpen di mana sampean menyimpannya, sampean buka Arduino Droid. Sampean buka soket, kemudian open from, kemudian device, kemudian cari di bagian mana di mana sampean menyimpannya. Misalkan sampean simpan di bagian RAR saja ya, misalkan di bagian RAR saja, sampean cari RAR. Nah, seperti ini RAR, kemudian karena tadi tidak saya simpan di RAR ya, kemudian tinggal sampean buka. Nah, misalkan tadi kan saya contohkan di 4 mana ya, RAR tadi mana, misalkan sampean tadi simpan di sini gitu ya, misalkan tadi kan tidak proses penyimpanan ya. Nah, seperti ini 4 PEM 9, ini 9 channel ini bola ya, untuk 9 channel. Nah, tinggal sampean buka saja, kemudian tinggal sampean kompel gitu saja ya, nanti masuk. Seperti itulah nanti untuk langkah-langkahnya. Oh, ini pakai tambahan bola, jadi nggak bisa ini. Kurang lebih caranya nanti sampean download aplikasi RAR gitu ya, nanti sampean buka, sampean ekstrak, kemudian sampean simpan di mana sampean nyimpannya sekiranya ingat, kemudian sampean buka di Arduino Droidnya sampean gitu. Kurang lebih penjelasan untuk sekarang sampai sini pula ya. Mohon maaf kalau durasinya agak panjang-panjang ya, karena memang kita cari untuk detail penjelasannya. Jadi ini suplainya masih tetap pakai satu saja ya, pakai satu adaptor tadi. Dan untuk perlampuan belum kita aktifkan. Nah, untuk project terakhir nanti ini milik sampean bagi yang mendapatkan. Nah, jangan lupa like, share, dan komennya boleh ya. Ini buat hadiah para subscriber nanti. Atau nanti saya buatkan project-project lanjutan nanti biar enggak satu. Kalau satu nanti kasihan yang lain gitu ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata, salah penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.